Oke, Pak Matius Ho, ya, Institut Lemena. Nah, ini mungkin banyak yang belum pernah mendengar tentang Institut Lemena. Nah, Institut Lemena itu apa sih, Pak? Institut Lemena, Institut Lemena itu sebetulnya sebuah lembaga kajian dan pendidikan yang memang didirikan atas inisiatif lembaga Gereja Aras Nasional. Lembaga ini dalam pengertian semacam think tank, jadi bukan sebuah lembaga pendidikan formal, walaupun namanya institut gitu ya, tapi sebetulnya lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang yang memang bersifat non formal begitu. Iya, jadi tadi saya tertarik dengan think tank ini ya. Jadi ini sebagai satu lembaga think tank ya, Pak ya. Iya, betul. Harapannya begitu. Jadi apa? Masih belum paham ini think tank. Think tank itu apa ini, Pak? Iya, itu sebetulnya memang istilah dari luar, walaupun kadang-kadang orang suka mengatakan ya bukan hanya think tank tapi think and do tank gitu ya. Karena kalau hanya think doang nanti cuma mikir aja katanya, tapi nggak bekerja apa-apa. Tapi intinya sebetulnya mungkin nanti kita bisa explore lebih jauh juga, tapi ini mau tidak mau memang pasti terkait dengan awal mula nantinya itu berdirinya Institut Lemena ya, karena intinya itu adalah dari Pak TB Simatupang sendiri yang pernah mengatakan bahwa umat Kristen itu butuh sebuah lembaga kajian yang selalu berusaha membantu memikirkan bagaimana umat Kristen gereja itu bisa terlibat berpartisipasi dalam masyarakat bangsa dan negara. Jadi sebetulnya sebuah lembaga yang berusaha memang fokus memikirkan dalam hal itu dan kemudian melihat bagaimana caranya supaya umat Kristen bisa tetap terus terlibat dan semakin terlibat di dalam masyarakat bangsa negara seperti ini. Jadi apakah itu yang menjadi visi pelayanan Institut Lemena, Pak? Dan kalau misalnya bisa diceritakan secara lengkap sedikit ya Pak ya, supaya rekan-rekan di sini semua bisa tahu bagaimana sih awalnya dari visi pelayanan tersebut dimulai. Apakah dari yang tadi Bapak Simatupang tadi yang sudah Bapak sebutkan? Ya Bu, jadi visi atau misi Institut Lemena sendiri itu yang nanti bisa dibaca lebih lengkap memang di situs kami ya, lemena.org. Yang intinya itu adalah misi kami itu mengembangkan peradaban Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mengembangkan peradaban dunia yang menjunjung tinggi harkat manusia melalui kerjasama dalam masyarakat yang majemuk. Jadi memang awal pemikirannya itu sebetulnya sederhana dan sebetulnya memang salah satu inti ajaran Alkitab gitu ya, bahwa orang-orang Kristen itu kan adalah bagian dari bangsa Indonesia gitu ya. Kita itu kan tidak mungkin hidup sendiri dan memang kita itu tidak dipanggil untuk hidup untuk diri kita sendiri, orang-orang Kristen itu. Tapi justru kita di sini diutus ke dunia untuk hidup bagi orang lain gitu kan. Jadi kita itu adalah bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari masyarakat yang majemuk. Nah, sehingga memang sebagai umat Kristen kita itu harus terlibat di dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara ini. Gereja ini perlu terlibat di dalam masyarakat gitu ya. Karena kalau kita hanya sibuk di dalam diri sendiri, maka tentunya kita pelan-pelan itu akan makin tidak relevan bagi masyarakat ini. Ketika semakin tidak relevan karena kita hanya sibuk memikirkan diri sendiri, maka pertanyaan logis berikutnya itu adalah kenapa harus ada umat Kristen di Indonesia? Karena kalau sesuatu yang hanya mikirin diri sendiri, jadinya tidak berguna bagi orang lain begitu kan. Jadi sebetulnya kurang lebih kalau saya coba memahami inti dari perkataan Pak TB Simatupang itu adalah seperti itu ya. Yaitu bahwa itu berawal dari kesadaran bahwa umat Kristen itu hadir untuk orang lain juga, gitu. Tidak untuk diri sendiri. Tapi kemudian pada kenyataannya organisasi apapun juga tidak hanya Kristen ya, tapi organisasi apapun juga religius maupun non religius punya kecenderungan berpikir orientasinya itu ke dalam ya, sehingga kita itu sibuk ke dalam diri sendiri. Apalagi komunitas tersebut sudah makin terstruktur menjadi sebuah organisasi di mana harus survive gitu ya, sehingga seringkali terjebak dalam sebuah rutinitas untuk survival ya, sehingga lupa sama orang lain gitu ya. Jadi sebetulnya itu salah satu awalnya dan memang tadi disebutkan dalam pembukaan terkait topik kita itu keluarga negaraan yang bertanggung jawab ya. Jadi memang ada pidato dari Dr. Yohanes Lemena
yang sangat penting dan saya ajak sebetulnya untuk kita semua juga membacanya ya, itu pidato pada tahun 1955 menjelang pemilu pada tahun 1955 di mana Omyo atau Dr. Yohanes Lemena ini berbicara dalam sebuah pertemuan Kristen gitu ya. Dan dia memberi judul pidatonya itu kewarganegaraan yang bertanggung jawab ya. Yang intinya di mana dia katakan bahwa orang Kristen itu punya dui kewarganegaraan, punya double citizenship gitu ya. Jadi orang Kristen itu adalah warga kerajaan Allah, tapi jangan lupa kita juga warga negara Indonesia. Nah, dua-dua kewarganegaraan itu punya ekspektasi, punya harapan dan kewajiban yang harus kita lakukan gitu. Dan kedua-duanya ini identitas kita yang tidak bisa kita bagi. Kalau hari Minggu saya warga kerajaan Allah, kemudian hari kerja itu saya warga negara Indonesia, nggak bisa gitu kan. Itu nggak benar untuk sesuai konstitusi kita dan tidak benar sesuai konstitusi kerajaan Allah juga gitu kan. Jadi intinya itu adalah sama seperti yang tadi di awal tadi. Selain itu adalah panggilan Tuhan kepada kita sebagai umat Allah di dunia ini. Tapi juga adalah itu memang identitas kita yang tidak bisa kita tolak gitu. Kalau kita hidup di sini ya kita warga negara kerajaan Allah dan juga warga negara Indonesia. Keduanya itu harus bisa kita damaikan dan kita lakukan bersamaan tanpa ada konflik gitu kan. Karena kalau enggak kita akan hidup jadi orang munafik kah atau orang yang tidak punya integritas gitu. Tapi kedua identitas itu harus bisa kita persatukan. Jadi intinya hal-hal seperti itu yang kemudian mendorong kenapa kita melihat bahwa perlu ada pelayanan semacam Institut Lemena ini. Yang tentunya kita harapkan tidak hanya kita sendiri, tapi semakin banyak orang lain, organisasi lain, atau bahkan di dalam gereja-gereja menangkap visi ini gitu ya dalam berbagai pelayanan yang lain. Itu kami sangat senang karena ini intinya sangat umum prinsipnya dan perlu menjadi bagian dari prinsip kita semua. Ya. Wah, sangat menarik sekali ya Pak ya, kita sebagai warga negara kerajaan Allah, tapi kita juga jangan lupa Tuhan menempatkan kita di suatu negara dan di situ kita harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan yayasan seperti Institut Lemena ini ya saya baru tahu satu ini ya Pak ya, mungkin masih harus belajar dari yayasan-yayasan mungkin ada yang juga punya panggilan yang sama, cuman yang saya tahu saat ini yang sangat fokus dan gigih adalah Institut Lemena. Nah, tadi Bapak menyebut tentang Dokter Yo ya Pak Yo itu ya. Betul. Yang tanya, apakah Institut Lemena ini pendirinya adalah Pak Lemena, Pak Dokter Lemena, ya? Atau gimana nih Pak? Bagaimana atau kapan tepatnya Institut Lemena berdiri sebagai organisasi? Dan ini kenapa disebut sebagai institut, Pak? Iya, pertanyaan bagus Bu. Jadi karena mungkin orang-orang kadang-kadang mungkin bingung ya mendengar ini namanya Institut Lemena, apakah yayasan keluarga gitu ya. Kemudian yang tampil itu nggak terlalu kelihatan seperti Lemena gitu ya, tapi namanya Ho gitu kan. Jadi sejarahnya itu sebetulnya cukup panjang ya. Jadi ini kalau bicara mengenai Institut Lemena, mau tidak mau harus bicara mengenai Akademi Lemena. Jadi karena sebetulnya berawal dari Akademi Lemena atau yang nama lengkapnya itu adalah Akademi Dr. Yohanes Lemena. Nah, akademi ini sebetulnya digagas menjadi keputusan dalam sidang raya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tahun 1984 di Ambon. Ya, jadi disitulah dalam salah satu keputusannya itu merekomendasikan pendirian sebuah akademi yang bernama Akademi Dr. Yohanes Lemena. Dan memang Pak TB Simatupang itulah saat itu yang menjadi tokoh utama yang mendorong gagasan ini ya. Karena beliau saat itu masih sangat aktif ya di PGI. Dan kalau tidak salah juga itu tahun di mana DGI kemudian menjadi PGI gitu ya. Nah, jadi sebetulnya Omyo sendiri, ya panggilan akrabnya Dr. Yohanes Lemena, Omyo sendiri itu sebetulnya tidak terlibat di dalam pendirian Akademi Lemena saat itu, gitu ya. Tapi ada kaitan sangat erat. Kenapa? Selain karena namanya itu diabadikan dalam akademi ini,
Pak TB Simatupang itu sebetulnya ketika beliau masih aktif di militer, di TNI, beliau itu adalah wakilnya Omyo di dalam Komisi Militer Perundingan-Perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Ya, jadi kalau kita baca catatan-catatan sejarahnya itu, Pak Sim itu sangat menghormati Omyo. Ya. Omyo saat itu seorang sipil lah yang memimpin komisi militer yang harus berhadapan dengan militernya Belanda untuk mengamankan kemerdekaannya Indonesia gitu ya. Nah, nampaknya justru dari pemikiran dan kehidupan Omyo itulah yang barangkali saya menduga menginspirasi Pak Sim untuk memberikan nama Dr. Yohanes Lemena kepada Akademi Lemena saat itu ya. Yang tentunya memang kita juga tahu Omyo adalah juga salah satu pendiri PGI. Omyo adalah ketua umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang pertama gitu ya. Jadi di dalam diri Omyo itu, Pak Yohanes Lemena itu memang bisa dilihat bagaimana kedua kewarganegaraan yang tadi saya sebutkan itu, warga kerajaan Allah dan warga negara Indonesia itu memang menyatu ya, tidak ada konflik begitu loh. Beliau kalau kita baca dalam sebuah buku kenangannya dari banyak para tokoh pendiri bangsa yang mengenal beliau, ada Pak Natsir ya, seorang tokoh masyumi dan sebagainya, Pak Rum yang kita kenal dalam perundingan Rum Royen. Mereka itu adalah tokoh-tokoh Islam yang sangat taat pada agamanya, tapi mereka memberikan kata-kata yang sangat memuji dan menghormati Omyo. Karena bagi mereka, mereka tahu Omyo itu seorang Kristen yang taat, bahkan sering dipanggil pendeta, domine oleh Pak Bung Karno. Tapi mereka tahu juga mereka bisa percaya sama Omyo, karena Omyo selalu memikirkan kepentingan bangsa Indonesia, bukan kepentingan diri sendiri atau gereja gitu kan. Jadi itu ya saya kira yang menginspirasinya ya. Nah kemudian dalam berjalannya perkembangan sejarah itu, dan saya memang kemudian sempat menjadi wakil sekretaris di yayasannya Akademi Lemena dari tahun 2000 sampai 2005 ya. Saat itu Pak Pontas Nasution saya kenal baik dengan almarhum, beliau adalah direktur Akademi Lemena yang sangat lama, mungkin banyak para tokoh di sini juga atau aktivis penggiat gereja pada masa-masa itu mengenal beliau. Dan kemudian tahun 2005 kita tahu saat itu reformasi politik sudah melanda Indonesia gitu ya, Orde Baru berakhir dan kita masuk pada era baru Indonesia dengan situasi yang baru. Nah, menjelang tahun 2005 itulah menjelang akhir kepengurusan Yayasan Akademi Lemena, lembaga-lembaga gereja aras nasional ada 7 saat itu, yaitu PGI, kemudian ada PII Injili yang sekarang menjadi PGLII, dan kemudian ada PGPI yang Pantekosta, ada Persekutuan Baptis Indonesia, Gereja Ortodoks Indonesia, Gereja Advent ya, GMA HK, dan kemudian juga Bala Keselamatan berkumpul beberapa kali karena mereka ingin memikirkan apakah ini sekarang mereka semua mendadak setelah reformasi, lembaga-lembaga gereja aras nasional ini menyadari bahwa mereka sebetulnya butuh sebuah lembaga yang bisa terus membantu memikirkan bagaimana umat Kristen bisa terlibat berperan di dalam masyarakat bangsa ini. Apa 7 lembaga itu masing-masing punya sendiri atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi inilah yang kemudian dimulai di masa Ketua Umum PGI Pendeta Nathan Setiabudi dan akhirnya rampung di masa Ketua Umum PGI yang baru Pendeta Andreas Iwangu, yang akhirnya diputuskan bersama oleh mereka karena kami dari Akademi Lemena hanya memfasilitasi pertemuan tersebut, yang kemudian diputuskan bahwa daripada bikin masing-masing sendiri, kenapa tidak satu saja gitu kan. Iya. Jadi akhirnya disepakati bahwa satu saja, tapi satu ini istilahnya itu bisa dirasa menjadi milik bersama, interdenominasi begitu. Nah, Akademi Lemena saat itu adalah di bawah PGI karena memang didirikan atas mandat dari Sidang Raya PGI ya. Sehingga akhirnya setelah dikonsultasikan bersama dengan mereka semua dan kami juga banyak berkonsultasi dengan Pak Iwangu sebagai Ketua Umum PGI yang baru saat itu. Saya pribadi juga kemudian berkonsultasi dengan almarhum Pendeta Eka Dharma Putra yang pengurus Akademi Lemena juga, tokoh di PGI juga. Akhirnya disepakati kalau gitu didirikan lembaga baru yang bernama Institut Lemena ini. Gitu.
di mana Institut Lemena jadinya tidak secara struktural di bawah PGI, tapi sebetulnya jadi sebuah lembaga yang interdenominasi begitu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan berbagai kalangan. Jadi kami misalnya mengadakan konsultasi nasional berapa kali waktu itu melibatkan berbagai denominasi. Jadi sebetulnya ini didirikan atas panggilan dan harapan inisiatif dari para pimpinan gereja nasional juga dari berbagai denominasi. Nama institut itu sendiri seperti yang tadi saya jelaskan jadinya lebih sebetulnya istilahnya itu apa ya, sebagai sebuah lembaga kajian dan pendidikan tapi yang informal seperti itu ya, non formal begitu. Jadi bukan sebuah lembaga sekolah tinggi formal. Jadi lebih mirip mungkin kalau mau dilihat bandingannya itu lebih mirip seperti Wahid Institute atau Ma'arif Institute ya kalau di kalangan teman-teman kita yang Muslim seperti itu. Itu Bu. Wow, wow, ini saya baru pertama kali dengar ini cerita lengkapnya mengenai pendirian dari Institut Lemena, dan ini menjadi satu tanda bahwa satu organisasi bisa dimiliki oleh tubuh Kristus di Indonesia, dan ini harusnya lebih banyak dikenal nih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Oleh jemaat Tuhan ya, bukan hanya pemimpin-pemimpin gerejanya begitu ya. Nah, ya tadi saya lihat visi misinya lalu juga sejarahnya ya, itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan campur tangan juga di dalamnya memberikan hati kepada para pendirinya ya. Nah, dalam perkembangannya, apakah visi dari Institut Lemena ini mengalami perubahan atau pergeseran, dan apakah kegiatan Institut Lemena pada tahun 2005 berdiri itu ya, dan sekarang tuh ada perbedaan? Iya, jadi sebetulnya kalau dari visi secara prinsipnya itu tidak ada yang berubah ya. Jadi secara intinya itu tidak ada yang berubah. Karena memang seperti tadi disebutkan di awal, visinya itu kan berakar pada panggilan Tuhan bagi umatnya di dunia ini gitu ya. Dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau dulunya itu Akademi Lemena itu adalah menekankan atau kalau mau dikatakan visinya, walaupun itu bukan istilah yang dipakai mungkin saat itu, adalah mengembangkan partisipasi warga gereja dan masyarakat dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Bagi yang mengenal Pak TB Simatupang, itu adalah sebuah moto yang sering dia gaungkan gitu ya, PNSPP gitu ya, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Gitu. Kemudian Institut Lemena awalnya itu kita lebih menekankan hanya fokus pada Indonesia, skop Indonesia gitu ya. Jadi kita bicara mengenai visi sebagai membangun keterlibatan orang Kristen sebagai garam dan terang di tengah bangsa dan negara untuk bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Jadi kita bicara mengenai masyarakat majemuk untuk membangun Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh kalau mau dikatakan perkembangan dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa visi kita atau misi Institut Lemena saat ini adalah mengembangkan peradaban Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga peradaban dunia yang menjunjung tinggi harkat manusia ya, melalui kerjasama dalam masyarakat yang majemuk. Mungkin ada tambahan elemen globalnya di sini, yaitu peradaban dunia, karena kalau mau dikatakan perubahannya itu karena memang yang namanya misi itu biasakan memang itu sesuatu yang tidak boleh sering-sering diubah, tapi perlu mengikuti, melihat juga perkembangan zaman begitu ya, dan di seluruh dunia organisasi seperti itu. Salah satu yang kita lihat saat itu yaitu ketika tahun 2016 ya, kita membahas hal ini karena kami menyadari di Institut Lemena bahwa dengan perkembangan yang semakin pesat ya di dalam teknologi, globalisasi dan sebagainya, kami makin menyadari bahwa mau nggak mau kita harus melihat bahwa apa yang kita lakukan di Indonesia itu punya dampak terhadap dunia. Dan apa yang terjadi di dunia itu punya dampak terhadap Indonesia. Jadi kalau kita berpretensi bahwa itu tidak ada hubungannya, itu kita hanya seperti memaksa diri menjadi katak dalam tempurung barangkali gitu ya. Padahal sebetulnya tanpa menyadari itu banyak hal-hal yang mempengaruhi di Indonesia gitu kan. Ya baik itu yang bersifat positif
maupun yang buruk gitu kan. Jadi kalau kita baca berbagai kajian mengenai apakah itu masalah intoleransi dan sebagainya, saya kira sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah yang ditulis juga yang mengatakan bahwa pengaruhnya itu banyak dari luar begitu kan. Jadi makanya kita melihat bahwa kalau begitu faktor global ini tidak bisa dihilangkan. Oleh sebab itu kita memasukkannya ke dalam sini supaya itu menjadi bagian yang kami pikirkan di Institut Lemena setiap kali memikirkan apa yang harus dikerjakan, strategi kami dan sebagainya. Mengenai apa yang berbeda, apa yang dilakukan di masa lalu dengan masa sekarang, ya memang banyak ada hal-hal yang berbeda itu terutama juga kembali karena perubahan konteks yang dihadapi saya kira ya. Jadi misalnya walaupun intinya kembali sebetulnya banyak yang mirip atau yang tidak berubah gitu ya. Misalnya kami memulai itu kan banyak dengan pendidikan warga ya, yang kami beri nama pendidikan warga, yaitu pendidikan mengenai kewarganegaraan di kalangan pimpinan dan aktivis gereja. Jadi seperti yang tadi disebutkan dalam perkenalan itu, kami di Institut Lemena bersama dengan tim saya itu kami melakukan banyak program training singkat di daerah-daerah bekerja sama dengan berbagai sinode gereja gitu ya. Nah, kami keliling dari Sumatera, kemudian Sulawesi, NTT dan sebagainya ya, Maluku, Jawa tentunya juga. Nah, dan kemudian kami juga punya sempat melakukan program intensif mengenai leadership program 1 minggu ya di Jakarta. Karena waktu itu juga melihat dari permintaan beberapa kalangan gereja itu bahwa yang setelah di training itu di daerah masing-masing, bagaimana kalau ada training terfokusnya gitu ya di satu tempat gitu loh. Jadi kami lakukan seperti itu. Tapi memang kemudian perkembangan selanjutnya itu berdasarkan dari assessment kami itu melihat tantangan yang dihadapi ya. Tantangannya itu tadi adalah bagaimana menjangkau wilayah Indonesia yang begitu luas ya. Dan sayangnya seperti yang tadi Bu Evi katakan juga itu, nampaknya kebutuhan yang besar untuk hal seperti ini masih kurang terpenuhi oleh lembaga-lembaga lain mungkin ya, yang bisa ikut bersama-sama bekerja memenuhi kebutuhan ini. Sehingga sebetulnya cukup kewalahan gitu ya dengan berbagai hal tersebut, dan terus terang Indonesia ini kan sangat luas ya, sehingga kalau setiap kali harus memberikan training ke daerah itu selain tenaganya gitu ya, dan juga jadi sangat high cost ya, sangat biaya tinggi ya, karena harus setiap kali melakukan pelatihan seperti itu. Jadi makanya kami satu hal itu adalah perkembangannya, kami mulai masuk ke dunia digital ya. Jadi kami melakukan, karena kami melihat bahwa kita harus manfaatkan gitu loh kemajuan teknologi ini bagaimana untuk bisa menjangkau lebih luas. Memang tidak mudah dan masih tertatih-tatih ya, tapi kami mencoba. Jadi misalnya program pendidikan itu kami bawa ke dalam sistem online gitu ya. Jadi misalnya sekarang kalau masuk ke website kami lemena.org itu nanti ada menu atau masuk lemena.org/JLSOPL. JLSOPL itu adalah singkatan dari Johannes Lemena School of Public Leadership. Yang kami lakukan yang 1 minggu waktu itu yang saya sampaikan ya. Tapi kemudian sekarang kami buatkan modul online sehingga siapa saja bisa masuk ke website dan kemudian bisa menjalankan sendiri training tersebut dengan modul online yang sudah kami sediakan gratis ya. Jadi silakan kalau gratis nggak nih? Oh ya, gratis Bu, gratis ya. Itu siapa saja bisa masuk dan silakan melakukannya. Dan itu adalah berdasarkan modul kurikulum yang telah kami lakukan ya, yang telah kami coba gitu loh. Jadi lemena.org/JLSOPL ya. Dan kemudian juga kami misalnya buat modul-modul video di dalam YouTube channel kami beri nama warganegara.org ya. Jadi kalau masuk ke YouTube bisa di search warga negara, itu biasanya akan tampil channel kami warganegara.org gitu. Kami juga ada bikin mulai giatkan akun di Facebook, Twitter, Instagram, tapi intinya itu ya, dan terutama sekarang YouTube yang sedang kami usahakan untuk bisa menjadi sarana menjangkau
berbagai daerah dengan pemikiran-pemikiran yang kebangsaan, toleransi dan sebagainya yang membawa perdamaian. Dan mungkin hal kedua itu perubahan atau perkembangan yang juga penting itu adalah kami melihat bahwa dari kegiatan-kegiatan tersebut, pertama kami senang karena kemudian dari training-training kebangsaan yang kami lakukan itu, kami melihat nampaknya dari assessment kami itu mulai semakin menginspirasi banyak kegiatan serupa yang dilakukan oleh baik gereja-gereja atau lembaga lain gitu ya. Jadi kami melihat ada training 1 minggu leadership program mengenai kebangsaan yang kami lihat ini kurikulumnya mirip-mirip nih dengan yang kami lakukan gitu ya. Dan kemudian yang inisiatornya itu juga ternyata alumni dari program Yohanes Lemena School of Public Leadership kami gitu ya. Dan kami senang karena ternyata kegiatan itu jadinya mulai menyebar gitu kan. Atau misalnya kalau seperti dulu ketika lembaga gereja aras nasional yang berbagai denominasi itu belum banyak saling berkomunikasi. Jadi dulu itu yang 7 itu kami di Institut Lemena sering diminta untuk memfasilitasi ya pertemuan di antara pimpinan lembaga gereja aras itu. PGI, Injili, Pantekosta kami undang secara berkala berkumpul berdiskusi di Institut Lemena. Tapi setelah itu perkembangannya ternyata muncul ada lembaganya sendiri mereka gitu kan, yang dimana melibatkan Katolik juga ya. Dan saya kira itu bagus ya. Jadi mereka bisa lembaga gereja aras nasional ini sudah punya saluran komunikasi yang secara rutin mereka hubungannya sudah semakin baik antar denominasi ini. Nah, satu hal yang kemudian kami lihat dari berbagai perjalanan kami ke berbagai daerah ya, adalah nampaknya gap yang masih kurang itu adalah hubungan dengan lintas agama di kalangan umat Kristen. Jadi kami waktu itu sempat berapa kali melakukan misalnya program kegiatan semacam seminar bersama gitu ya, bekerja sama dengan sinode gereja setempat dan dengan lembaga umat Islam setempat gitu ya. Jadi misalnya di Sulawesi Selatan kami pernah bekerja sama dengan sinode gereja Toraja, dengan kemudian MUI setempat ya di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara itu kami bekerja sama dengan sinode gereja Batakaro Protestan dan kemudian dengan Universitas Islam Negeri di Sumatera Utara, MUI setempat juga terlibat dan di NTT juga gitu ya. Jadi dari situ kami mulai menambah fokus yaitu bagaimana Institut Lemena itu ikut menjalin membina kerjasama dengan lintas agama ini sehingga umat Kristen gereja-gereja ini juga bisa terus ikut terbangun ya hubungan lintas agamanya ini. Karena makanya tadi ketika saya mengatakan ada beberapa adjustment ya penyesuaian di dalam misi Institut Lemena, ada satu elemen penting itu yang tidak berubah adalah masyarakat majemuk. Dan saya kira itu sesuatu hal penting yang harus disadari ya. Masyarakat majemuk itu adalah itu di mana kita berada, bahkan itu moto kita Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sudah seberapa jauh kita sebagai umat Kristen itu memberikan investasi pemikiran, dana, dan daya yang sama besarnya untuk bisa membangun hubungan lintas agama yang baik dan tidak hanya hubungan di antara sesamanya saja begitu. Jadi itu Bu kira-kira perkembangannya. Iya Pak. Tadi saya dengar ya tantangan itu Indonesia yang sangat luas, lalu belum adanya yayasan-yayasan atau gerakan-gerakan tertentu yang sama dengan Institut Lemena itu, apakah hanya tantangan itu saja Pak yang saat ini dihadapi, atau ada tantangan yang menurut Pak Matius sendiri sangat penting bahkan sangat mempengaruhi perjalanan dari Institut Lemena selain yang tadi sudah Bapak sebutkan? Ya, jadi kalau pertama mungkin saya tidak tahu apakah Institut Lemena begitu uniknya sehingga sepertinya tidak ada lembaga yang lain. Saya yakin ada banyak gitu ya, dan saya berharap mereka bisa semakin sering juga ada yang ikut tampil di Sabda Live ya. Ini sangat penting ya untuk bisa berbagi di sini. Tantangan besar saya kira sebetulnya yang kami hadapi itu adalah paradigma berpikir Kristen ya. Paradigma berpikir di dalam kebanyakan ya, saya tidak mengatakan semua, tapi kebanyakan yang saya hadapi itu yang kita lihat adalah pola pikir yang dikotomis
antara apa yang istilahnya apa ya, apa yang rohani dan apa yang duniawi. Jadi apa kalau istilahnya itu dalam bahasa Inggris biasa ada pemisahan antara yang sacred and secular gitu ya. Ya. Antara yang dunia rohani sama yang dunia duniawi, yang dunia duniawi gitu ya. Itu sangat berbahaya sebetulnya ya. Dan itu tantangan terbesarnya. Sehingga seringkali itu kita umat Kristen tidak menyadari bahwa hal-hal yang dianggap itu tidak rohani itu sebetulnya bagian penting dari kesaksian kita sebagai umat Kristen di dunia ini, begitu ya. Jadi saya pernah baca satu buku yang menganalisa seperti ini, di mana dikatakan bahwa di dalam dunia Kristen itu umumnya ada semacam ranking pekerjaan apa yang rohani gitu ya. Jadi yang pertama itu yang misionaris ke daerah gitu ya, kemudian kedua itu jadi pendeta misalnya gitu, ketiga itu tenaga kesehatan gitu kan, atau tenaga pendidikan. Itu kalau yang namanya bisnismen gitu ya, atau politisi, wah itu di bawah tuh udah dekat ke neraka katanya gitu ya, karena sudah begitu buruknya gitu kan. Jadi pemisahan pola pikir seperti ini tuh sangat berbahaya. Bahkan sebetulnya, dan saya kira saya juga bukan ahlinya dan ini bukan waktunya juga gitu ya. Tapi bagi para ahli biblika tentu memahami bahwa yang namanya paradigma atau worldview dunia Yahudi yang dimana kemudian dituliskan kitab kita itu khususnya Perjanjian Lama gitu ya, itu pola pikirnya kan lebih holistik sebetulnya gitu ya. Jadi sebetulnya itu tidak dipisahkan seperti sekarang ini yang lebih banyak pengaruh dari Yunani, dari filosofi Yunaninya sebetulnya gitu. Jadi pola pikir ini sebetulnya sangat saya katakan berbahaya ya, karena ini sebetulnya bertentangan dengan panggilan kita sebagai umat Kristen di umat Tuhan di dunia begitu ya, umat Kristen di dunia gitu. Sehingga akhirnya itu adalah hal-hal yang seperti kita katakanlah kewarganegaraan, kebangsaan dan sebagainya seperti itu masuk dalam kategori sekular, masuk dalam kategori yang tidak rohani gitu ya. Yang rohani itu umumnya adalah misalnya membaca merenungkan firman Tuhan yang tentu sangat penting, berdoa yang tentu sangat penting gitu kan. Tapi tidak hanya hal-hal itu saja gitu kan, yang sebetulnya tidak kalah atau bahkan sama pentingnya gitu ya. Sehingga makanya jangan sampai istilahnya itu kita hanya jadi orang Kristen hari Minggu gitu kan. Karena kemudian ketika Senin sampai Sabtunya itu tuh kelakuan hidupnya itu beda karena pola pikir tadi itu dikotomis memisahkan antara yang duniawi sama yang rohani gitu kan. Jadi kalau pola pikir itu yang terus ditanamkan, maka tidak heran kalau umat Kristen itu pelan-pelan akan makin terisolir dari masyarakatnya. Karena hanya akan memikirkan hal-hal yang dikategorikan rohani, karena itu yang tertanam bahwa itu yang menjamin keselamatan mereka nantinya gitu kan. Walaupun tentunya kita percaya dan saya tahu kita semua diajarkan tiap kali itu bahwa keselamatan itu hanya berdasarkan iman gitu ya di dalam Kristus, dan tentu kita percaya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ternyata seringkali edukasi yang diberikan apakah secara formal di pendidikan Kristen maupun mungkin barangkali di gereja dan sebagainya tidak jarang justru menanamkan pola pikir yang dikotomis tadi seperti itu gitu ya. Jadi itu sebetulnya saya kira tantangan yang sangat besar karena itu dampaknya besar ya, tidak hanya ke Institut Lemena sebetulnya. Kita sih hanya kecipratan kecil lah. Tapi bagaimana kesaksian umat Kristen sebagai garam dan terang di dalam masyarakat itu akan sangat berbahaya jadinya. Jadi misalnya seperti ini, saya jadi teringat ini ya perkataan seorang teolog yang terkenal bagi saya gitu ya, yaitu John Stott dari Inggris gitu ya, yang beliau John Stott ini banyak menuliskan buku juga, seorang teolog dari sahabatnya Billy Graham. Beliau pernah bilang begini, kalau sepotong daging gitu ya, ini bicara mengenai perumpamaan garam gitu ya, sepotong daging diberikan garam, kemudian dagingnya itu tetap membusuk, katanya daging mentah ya, dikasih garam tetap membusuk. Dia bilang itu ya jangan salahkan dagingnya, dia bilang. Karena daging mentah itu secara alami pasti akan membusuk. Pertanyaannya itu adalah kenapa garamnya itu tidak mampu menahan pembusukan. Karena pada ketika zaman Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan itu,
garam tentunya tidak hanya digunakan untuk bumbu masak. Mungkin lebih banyak dipakai untuk pengawetan daging. Karena kan belum ada kulkas. Ya. Jadi orang-orang tahu bahwa saat itu tuh garam bukan hanya untuk bumbu masak, bukan kita sekarang cuma suka mengatakan rasa asinnya, tapi kemampuannya untuk mengawetkan. Sehingga kemudian John Stott melanjutkan, sehingga ketika di dalam masyarakat sudah ada orang Kristennya, sudah ada gerejanya, kemudian masyarakat sekitarnya itu makin membusuk secara moral, perceraian meningkat, kriminalitas, korupsi, dan sebagainya. Dia bilang itu, ya jangan salahkan orang-orang di sekitar itu. Karena kalau menurut apa yang kita percaya di dalam ajaran Alkitab bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka dia bilang, itu secara alami tentunya mereka akan membusuk istilahnya secara moral. Gitu kan? Nah pertanyaannya itu adalah kenapa umat Kristen yang seharusnya menjadi garam, kok tidak mampu menahan pembusukan itu. Nah, pola pikir dikotomis tadi itu kenapa bisa berbahaya? Karena itu bisa memandulkan kemampuan umat Kristen untuk bisa membantu mengawetkan sekitarnya itu dari kebusukan moral. Ini kita bukan bicara membawa label gereja atau Kristen jadi terkenal di dalam masyarakat, bukan. Yang dia bicarakan itu adalah bagaimana mencegah pembusukan moral. Atas nama agama apapun juga di dalam masyarakat, jadinya gereja harus bisa berperan dalam hal seperti itu. Itu makanya tantangan besar yang saya lihat ya. Ya. Apalagi kita sebagai anak Tuhan ya, itu sudah punya status kita sebagai garam ya Pak ya. Betul Bu, iya itu bukan pilihan. Iya. Iya, nanti ketika kita menghadap Tuhan akan ditanya sudah seberapa jauh Anda jadi garam, ya kan? Ya, garamnya sudah dibuka belum bungkusnya nih Pak? Betul, iya betul. Ya, wow, wah ini ya sampai hari ini saya lihat ya masih terus menjadi pergumulan dari Institut Lemena. Saya melihat profilnya di situs maupun di YouTube-nya maupun di sosial medianya ini terus disuarakan ya, terus disuarakan oleh Institut Lemena ya. Kiranya Tuhan terus menolong Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, apa pesan-pesan dari Pak Matiuso selaku wakil dari Institut Lemena untuk generasi muda atau generasi milenial sekarang yang ingin memulai pelayanan seperti Institut Lemena pada era digital ini, Pak? Oh, ya, mungkin berapa hal ya, berapa hal yang mudah-mudahan sederhana gitu ya. Ada 4 yang terpikir ya. Yang pertama itu adalah, ini kan pertanyaannya adalah kalau ingin memulai pelayanan gitu ya. Bagi saya pertama adalah yang paling dasar, pahami, kita bicara dalam konteks kan umat Kristen ya. Yang pertama itu pahami Alkitab. Ya. Dan di sini makanya pelayanan sabda itu sangat penting ya, dan saya sangat senang orang-orang mengikuti acara ini dan semoga semakin banyak orang mengenal sabda. Saya pertama kali kenal sabda justru dari Bu Yulia karena tertarik, ini saat itu kan bertahun-tahun yang lalu itu kayaknya belum ada saat itu yang bikin Alkitab bahasa Indonesia online gitu. Dan saya sudah melihat ini luar biasa pemikirannya maju sekali ke depan. Jadi pelayanan ini sangat penting karena pertama itu perlu memahami Alkitab. Kenapa? Karena kita mau memulai apapun juga kan kita ingin tahu yang Tuhan inginkan itu apa. Nah, bagaimana kita bisa tahu keinginan Tuhan kalau kita tidak membaca dan memahami firman-Nya gitu ya. Dan setelah kita tahu apa yang Dia mau itu dalam perjalanan itu banyak keputusan yang harus kita ambil. Dan keputusan itu seringkali juga abu-abu. Nah, untuk tahu pagar-pagarnya di mana, kembali perlu memahami Alkitab. Jadi itu sangat penting. Yang kedua saya kira adalah memahami kebutuhannya. Kebutuhannya apa sih, gitu kan? Ya sederhana itu, kita mau memulai sesuatu, kita harus cari needs-nya itu dulu apa gitu kan. Ada needs-nya enggak? Jadi kita harus melihat ke eksternalnya gitu. Kita harus melihat keluar. Ada kebutuhan apa gitu ya. Dan kemudian ketiga itu adalah memahami diri kita sendiri, saya kira ya. Jadi selain tadi memahami yang sifatnya eksternal, jadi kalau yang pertama itu memahami secara prinsip, yang kedua itu memahami situasi eksternalnya, apa kebutuhannya, dan saya kira yang ketiga itu adalah memahami situasi internal kita, gitu ya, memahami diri kita, kira-kira apa yang menjadi passion kita, di mana kita punya kemampuan. Apa yang bisa saya bawa untuk bisa ikut memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Memang di sini kadang-kadang itu ada 2 ekstrem yang berbahaya, yaitu satu merasa kita sama sekali tidak berguna gitu ya. Saya kayaknya kita nggak ada pun dunia tidak akan berubah gitu ya. Itu nggak benar gitu ya.
Dan kemudian yang ekstrim lainnya juga sama tidak benarnya adalah bosnya punya semua jawaban gitu. Saya juru selamat yang bisa menyelesaikan kebutuhan ini gitu. Itu juga nggak benar gitu ya. Jadi kita harus cari di tengah-tengah itu, dan di situlah yang namanya kita belajar memahami diri kita sendiri gitu ya. Sehingga kita tahu apa yang kita bawa untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, tapi di dalam memenuhi kebutuhan itu harus sesuai dengan apa yang kita pahami Tuhan ajarkan di dalam Alkitab gitu ya. Nah, ketiga hal tadi itu biasanya nggak akan pernah selesai. Ya. Dari pengalaman saya sampai hari ini pun ketiga hal tadi itu belum selesai. Ya, karena saya harus terus belajar memahami Alkitab, saya harus terus memahami kebutuhan yang ada, karena kebutuhan terus berubah. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan, kenapa ada penyesuaian di sana-sini? Karena situasi berubah, dan kita harus menyesuaikan diri. Dan kemudian yang ketiga itu, pemahaman diri kita sendiri juga itu akan berubah. Gitu. Berubah kenapa? Karena lewat berbagai kegiatan yang kita terlibat, tentunya kita makin mengenal diri kita sendiri. Apalagi kalau bicara generasi muda, milenial atau generasi Z, Alpha dan sebagainya gitu ya. Wah, itu perjalanannya kan Anda masih sangat panjang gitu loh. Jadi harus terbuka bahwa bukan hanya pemahaman diri Anda akan bisa berubah, diri Anda sendiri pun akan berubah. Jadi kalau saat ini Anda merasa tidak bisa melakukan sesuatu, bukan berarti tahun depan atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi Anda bisa melakukan itu. Jadi itu yang perlu disadari. Tapi hal keempat yang terakhir yang tidak kalah pentingnya saya kira adalah kalau kita bicara memulai sesuatu adalah ya doakan kemudian jalankan. Ya. Jadi kalau nggak dicoba, nggak dijalankan, menunggu jawaban lengkap dari ketiga hal tadi itu, wah itu mah nggak akan selesai-selesai gitu ya. Kita cuma banyak ngomong doang gitu kan, NATO, no action talk only gitu ya. Jadi namanya kalau mau memulai wirausaha, entrepreneur, pioneer, itu ya harus nyoba gitu kan. Pelayanan Sabda ini karena ada Ibu Yulia dan kawan-kawan seperti Ibu Evi itu yang berani nyoba, yang mau nyoba, take action gitu kan. Nah, kalau bicara needs dan saya tutup dengan hal ini, saya kira ada satu needs yang mungkin bisa dipikirkan untuk teman-teman generasi muda milenial itu adalah kalau kita bicara tadi itu ya, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pesan-pesan yang sifatnya seperti keluarga negara bertanggung jawab itu kan istilahnya orang dengar kata itu udah mungkin tidur kali teman-teman gitu kan karena aduh berat amat gitu ya. Kemudian yang namanya pesan-pesan kebangsaan, toleran seperti ini kan aduh kayaknya boring banget gitu kan. Kayaknya udah ngomongnya panjang gitu kan, nggak menarik gitu kan. Terus biasa nanti pembicaranya itu aduh kayaknya formal amat. Sehingga pertanyaannya itu adalah bagaimana tuh teman-teman yang muda ini bisa nggak bantu memikirkan bagaimana membawa pesan-pesan ini di dalam bahasa yang menarik dan cocok untuk generasi Anda. Karena namanya komunikasi itu harus selalu disesuaikan dengan generasinya, dan generasi itulah yang paling tepat untuk bisa melihat bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Karena sebetulnya kita hadapi saat ini tuh tantangannya itu semakin besar ya. Dengan kemajuan teknologi dan sebagainya seperti ini, kayak video yang tadi di awal yang ditunjukkan gitu ya. Itu istilahnya span of attention kita ya, perhatian kita itu makin sempit gitu ya. Jadi sekarang kan orang bicara katanya, wah kalau berapa detik awal itu udah nggak menarik, saya udah lewatin gitu kan. Iya karena 4 detik ya, ampun. 5 detik awal. 4 detik ya. Jadi ini selama kita bicara udah berapa channel diganti nih sama orang-orang. Jadi jadi makanya itu tantangan ya. Kemudian segala sesuatu ingin makin cepat dan terlihat gitu ya. Jadi kalau dulu di era agraris itu orang nanam bibit ya, kemudian nunggu berapa bulan baru bisa tumbuh gitu kan. Selama masa penantian itu nggak banyak yang bisa dilakukan selain nyiremin gitu kan. Nah, masuk masa industri gitu kan. Era industri itu orang lebih punya kontrol terhadap apa yang diproduksi. Tidak harus nunggu hujan lagi gitu kan. Dan mereka bisa bikin planning berapa minggu, berapa bulan mungkin kemudian akan jadi barangnya. Masuk era digital gitu kan. Makin cepat lagi semuanya gitu kan. Ya, karena semuanya mau sekejap gitu kan. Tidak lagi seperti pabrik bahkan. Karena informasi itu dalam sekejap harus ada. Dan kemudian kita makin punya kontrol terhadap segala sesuatu. Kita merasa seperti itu ya. Kita bisa kontrol settingan di Facebook kita, di Twitter kita dan sebagainya. Jadi orang-orang itu makin mau cepat gitu ya. Nah ini
ini sebetulnya memang jadi tantangan besar ya, karena sebetulnya hal-hal yang seperti kita bicarakan tadi itu, masalah kebaikan, nilai-nilai luhur, di dalam Alkitab tentunya pengajaran dasar-dasar umat Kristen dan sebagainya, di dalam kehidupan berbangsa itu bagaimana kita bisa memahami sesama kita yang berbeda dan seterusnya. Itu semua bukan hal-hal yang bisa dalam waktu singkat gitu loh ditanamkan. Nah, sekarang semua orang itu di bawah impresi segala sesuatu itu bisa cepat gitu ya. Ditambah lagi dengan fenomena semacam echo chambers di dalam dunia media sosial sekarang gitu kan. Di mana sebetulnya Facebook, Twitter dan sebagainya itu akan memberikan informasi ke kita sesuai dengan pola kita kan. Pola yang kita baca dan sebagainya. Kita makin terisolir satu dengan yang lain. Jadi saya kira itu harapan saya, kalau bisa teman-teman generasi muda kemudian ikut masuk, memikirkan, dan bagaimana caranya hal-hal semacam ini yang penting sebetulnya untuk jangka panjang, tapi seringkali jadi kurang menarik cara penyampaiannya, bisa disampaikan dengan menarik dan cocok. Begitu Bu, terima kasih.